Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Indah Kurniati, NIM 20112900035 dari kelas 4A Prodi Tadis Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar yang dibimbing oleh Bapak Hendro Ade Saputra MPD. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur yang ada pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Yuk langsung saja kita simak videonya. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur tergolong ke dalam teks paparan. Teks jenis ini sering dijumpai dalam berbagai konteks, dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan berperan untuk membantu atau memudahkan seseorang dalam melakukan sesuatu yang bertahap. Sebagai contoh, cara menggunakan peralatan pastinya memerlukan prosedur atau tahapan yang harus dilakukan agar tujuan tercapai. Nah, dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian ada tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya melalui serangkaian tindakan atau langkah. Ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri khas yang menyampaikan suatu tata cara yang kemudian perlu diikuti pembacanya dengan praktek langsung sesuai isi teks tersebut. Berikut ciri-ciri teks prosedur. Pertama, berisi langkah-langkah kegiatan. Ciri pertama dari paragraf prosedur adalah berisi langkah-langkah dari suatu kegiatan. Umumnya, teks prosedur dibuat karena penulis mengetahui suatu cara dan kemudian ingin berbagi cara tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkannya. Kedua, berisi bilangan urutan atau angka. Umumnya, teks prosedur dituangkan ke dalam bentuk angka atau dibuat penomoran, sehingga lebih jelas dalam memaparkan langkah-langkah atau tahapan dari awal sampai akhir kepada pembaca. Ketiga, memakai kalimat saran dan larangan. Isi di dalam paragraf prosedur berupa kalimat saran dan juga kalimat larangan. Kalimat saran diberikan penulis untuk membantu membaca melalui tahapan atau langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar, sehingga hasilnya juga benar sekaligus sesuai dengan harapan. Selain itu, digunakan juga kalimat larangan. Larangan ini disampaikan penulis untuk membantu pembaca menghindari kesalahan saat mempraktekkan cara dan tahapan yang dipaparkan. Keempat, disusun secara sistematis namun detail. Paragraf prosedur juga disajikan secara sistematis namun tetap detail. Tujuannya tentu saja untuk membantu pembaca mempraktekkan tata cara yang dipaparkan dengan baik dan benar. Yang kelima, menyajikan informasi yang bersifat objektif. Teks yang dipaparkan di dalam paragraf prosedur memiliki sifat objektif, sebab bukan hasil khayalan atau karangan dari penulis, melainkan dari pengalaman, analisis, dan percobaan yang dilakukan penulis,
sehingga pembaca tidak akan merasa melakukan suatu prosedur yang salah. Dan yang terakhir, kalimat jelas, logis, dan singkat. Kalimat jelas berarti tidak membingungkan dan mudah untuk diikuti kejelasannya. Ini menyangkut masalah pilihan kata atau kalimat yang digunakan dalam keruntutan uraiannya. Menyusun informasi menjadi teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut merupakan langkah-langkah penulisan teks prosedur yang baik dan benar. Pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Kedua, mengumpulkan sumber informasi, baik dari media cetak maupun elektronik, atau dapat melakukan wawancara kepada pakar atau orang yang memahami topik yang akan ditulis. Informasi ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Setelah itu, koreksi dan revisi jika ada kesalahan kalimat dan menentukan kalimat yang lebih tepat. Tahap akhir yaitu menyusun teks prosedur secara utuh. Pedoman teks prosedur. Beberapa pedoman yang harus diperhatikan dalam menyusun teks laporan sebagai berikut. 1. Gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. 2. Pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang digunakan cukup jelas untuk dimengerti pembaca. 3. Sesuaikan bahasa yang digunakan dengan calon pembaca. 4. Urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Selanjutnya, mengidentifikasi struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur berupa tujuan, material, langkah-langkah, dan penutup. Pertama, ada tujuan. Dalam menulis teks prosedur, harus terdapat tujuan yang berisi tentang hasil akhir yang hendak dicapai setelah melakukan beberapa tahapan yang dijelaskan dalam teks itu. Dengan adanya tujuan, maka akan membantu si penulis untuk bisa menyampaikan langkah-langkah kepada pembaca dengan rapi dan terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu ada material. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang bahan apa saja yang digunakan, alat, maupun material lainnya yang diperlukan dalam melakukan langkah-langkahnya. 3. Langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini, penulis akan mulai menuliskan atau menjelaskan secara runtut langkah apa yang diperlukan dalam membuat sesuatu. Semua langkah harus dituliskan secara lengkap dan tidak boleh secara acak. 4. Penutup. Pada bagian ini biasanya berisi tentang ucapan selamat mencoba dan penekanan pada keuntungan dalam menerapkan prosedur-prosedur tersebut. Setelahnya ada menganalisis kebahasaan teks prosedur. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur berupa penanda wacana, kata ganti, konjungsi, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Berikut akan dijelaskan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Pertama ada penanda wacana. Penanda wacana adalah perkataan atau rangkaian perkataan
yang berfungsi merangkai pernyataan untuk menghancurkan suatu pernyataan selanjutnya. Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan yang lengkap. Penanda wacana dalam kalimat ditandai dengan kata pertama, lalu, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. 2. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, ia, nya, mereka, kita, dan kami. 3. Konjungsi. Konjungsi merupakan kata yang bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat terdapat pada teks, misalnya jika, apabila, atau seandainya. Selain konjungsi yang menyatakan syarat, teks prosedur menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu dan sekaligus menjadi sarana kohesi teks, seperti kemudian atau setelah. 4. Kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif dalam teks prosedur. Menurut fungsinya, kalimat dapat diklasifikasikan menjadi 4 kalimat, yaitu A. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. B. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat deklaratif berfungsi memberi informasi atau berita tentang sesuatu. C. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat interrogatif berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Jenis-jenis teks prosedur. A. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi tahap atau langkah sederhana. Biasanya terdiri atas 2-4 langkah. Urutannya tidak bisa dibolak-balik. Kemudian alat dan bahannya tidak banyak. Berikut contoh teks prosedur sederhana. B. Teks prosedur protokol. Teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Langkah-langkah yang biasa tidak dilakukan dengan urut karena tidak saling berkaitan. Meskipun urutannya diubah, tidak akan mengubah tujuan akhirnya. Contoh teks prosedur protokol. Langkah untuk memasak mie instan. Bebas menentukan apakah memasukkan bumbu mie pada saat dimasak atau menaruh di mangkuk. C. Teks prosedur kompleks. Teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Teks yang di dalamnya terdapat banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan dan secara berurutan, karena langkah satu dengan langkah selanjutnya berkaitan. Contohnya yaitu cara mematikan laptop. Baiklah, itu tadi penjelasan materi tentang teks prosedur. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran materi ini, dan saya memohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh video pembelajaran materi teks prosedur karya akun YouTube SMA N2 Situbondo. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan sesuatu kegiatan tertentu
maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Tujuan untuk membuat teks prosedur adalah yaitu untuk membantu membaca, memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu yang tepat. Atau dengan kata lain, tujuan penulisan teks prosedur ini adalah untuk memperoleh hasil akhirnya. Nah, ciri-cirinya adalah teks prosedur menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Yang keempat adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Struktur teks prosedur yang pertama adalah bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Dan ini bisa disebut sebagai pernyataan umum. Yang kedua adalah bagian isi atau bagian materialnya. Bagian material teks prosedur ini adalah mengenai bahan, alat, atau material yang dibutuhkan.